Kalau kamu klik video ini tanpa sengaja, atau muncul di berandamu saat kamu lagi butuh keajaiban, berarti ini bukan kebetulan. Karena semesta sedang mengirimkan pesan penting, kabar baik finansial sedang dalam perjalanan. Bukan nanti, tapi sedang. Artinya kamu sudah masuk jalurnya. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu sudah siap menerimanya? Ruang untuk jiwa-jiwa yang sedang bangkit, yang tahu bahwa mereka layak untuk lebih dari sekadar bertahan hidup. Di video ini aku tidak hanya menyampaikan harapan kosong, tapi sebuah pesan yang datang dari energi semesta, yang berbicara lewat intuisi dan kesadaran. Rezeki sedang mendekat, tapi tidak semua orang bisa menampungnya. Karena rezeki bukan hanya soal uang. Rezeki adalah tanggung jawab, dan semesta hanya akan mempercayakan limpahan kepada jiwa yang siap menanggungnya. Jadi kalau kamu merasa lagi diuji terus-terusan, perjuangan belum sebanding hasilnya, sudah kerja keras tapi belum terlihat hasilnya, tenang, mungkin itu bukan hukuman, tapi persiapan. Dan kalau kamu bisa tetap sadar dalam proses ini, pintu finansial itu tidak hanya terbuka, tapi akan deras dan terus mengalir. Setiap jiwa yang akan menerima kelimpahan selalu melewati masa pengosongan terlebih dahulu. Itu adalah fase yang terasa seperti kejatuhan, padahal sebenarnya itu adalah persiapan. Pernahkah kamu merasa, justru setelah kamu mulai berubah, mulai serius memperbaiki diri, mulai belajar mencintai dirimu sendiri, justru tantangan datang bertubi-tubi? Itu bukan hukuman. Itu bukan pertanda kamu salah jalan. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang melewati proses penguatan wadah. Rezeki besar membutuhkan wadah yang besar pula. Dan wadah itu bukan rekening bankmu, bukan status sosialmu, bukan latar belakang keluargamu. Wadah itu adalah mental dan jiwamu. Bayangkan seseorang yang tiba-tiba diberi uang miliaran, tapi tidak punya kesadaran, tidak punya ketahanan emosi, tidak tahu cara mengelola uang. Apa yang terjadi? Uangnya habis, hubungan rusak, diri kehilangan arah, dan hidupnya hancur bukan karena kurang rezeki, tapi karena tidak siap menerimanya. Maka sebelum rezeki itu datang, kamu diuji lewat kehilangan, diuji lewat kesepian, diuji lewat pengkhianatan, diuji lewat penundaan, penolakan, bahkan pengabaian. Kenapa? Karena semesta ingin tahu, kalau kamu tidak dapat validasi dari luar, apakah kamu masih tetap melangkah? Kalau kamu tidak langsung lihat hasil dari kerja kerasmu, apakah kamu tetap berkomitmen? Kalau kamu kehilangan semua yang kamu andalkan, apakah kamu masih percaya pada dirimu sendiri? Dan kalau jawabannya ya, aku tetap melangkah meski sakit, aku tetap percaya meski belum terlihat, aku tetap berjuang meski harus sendirian, maka itu artinya kamu sedang lulus dari ujian terberat, ujian fondasi. Karena rezeki sejati bukan datang hanya untuk dilihat, tapi untuk ditopang. Dan semesta sedang membentuk kamu menjadi seseorang yang mampu menopang rezeki besar itu, tanpa runtuh, tanpa sombong, tanpa hilang arah. Kabar baik finansial sedang dalam perjalanan. Dan kalau hidupmu akhir-akhir ini terasa berat, maka bisa jadi itu artinya kamu sedang dibentuk untuk bisa menanggung sesuatu yang jauh lebih besar. Rezeki bukan cuma soal fisik, ia tidak semata-mata datang karena kamu kerja keras. Kalau hanya mengandalkan kerja keras, maka petani bisa lebih kaya dari politisi. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Kenapa? Karena ada satu elemen penting yang sering diabaikan, yaitu energi. Energi kamu saat bekerja, energi kamu saat menerima uang, energi kamu saat berbicara tentang kekayaan. Semua itu menciptakan medan frekuensi tertentu yang akan menentukan seberapa besar rezeki bisa masuk atau justru mental. Kalau kamu kerja keras tapi dari energi panik, takut kekurangan, cemas ditinggal, kamu sedang memberitahu semesta, saya tidak percaya saya akan cukup. Dan semesta merespons dengan, kalau begitu, kamu akan terus berada di situasi yang membuat kamu merasa tidak cukup. Sebaliknya, kalau kamu bekerja dari energi syukur, semangat memberi, antusias membangun nilai, tanpa rasa terburu-buru atau takut gagal, maka kamu menciptakan medan energi yang menarik kelimpahan.
Ini sebabnya ada orang yang kelihatannya tidak terlalu sibuk, tapi kok uang dan kesempatan datang terus. Karena secara tak sadar, ia telah berada dalam energi penerimaan. Pernahkah kamu merasa nggak enak saat dapat uang lebih? Atau menolak hadiah kecil dari teman lalu bilang, "Aduh, nggak usah deh, malu." Atau ngomong, "Saya sih nggak pengen kaya, yang penting cukup aja." Itu semua adalah energi penolakan. Kamu tidak menolak dengan tangan tapi menolak lewat pola pikir dan kata-kata. Mulai sekarang belajarlah untuk menerima. Bukan rakus tapi sadar bahwa kamu memang layak. Bukan egois tapi karena kamu tahu, uang bukan untuk dipuja tapi untuk dimanfaatkan. Ucapkan kalimat ini setiap pagi. Saya pantas hidup berkecukupan. Saya siap menerima uang dengan sadar dan bersyukur. Saya terbuka untuk semua bentuk rezeki yang semesta kirimkan. Dan perhatikan bagaimana hidupmu mulai bergeser. Mungkin perlahan, tapi pasti. Karena ketika energimu berubah, rezekimu pun ikut berubah. Banyak orang menunggu rezeki lewat satu pintu, gaji bulanan, atau satu usaha saja. Padahal semesta tidak pernah kekurangan jalan. Yang sering kekurangan adalah cara pandang kita. Kita terbiasa berharap rezeki datang dari arah yang bisa kita kontrol. Tapi kenyataannya, semesta paling suka bekerja lewat arah yang tak kamu duga. Bukan karena semesta suka mengejutkanmu, tapi karena itu cara dia mengajarkan kamu satu hal penting, yaitu percaya. Percaya bahwa kamu tidak harus tahu caranya untuk bisa menerima kebaikannya. Berapa banyak dari kita yang terlalu terpaku pada satu pintu, hingga tidak sadar bahwa jendela sudah terbuka. Misalnya, kamu terlalu fokus menunggu promosi di kantor, padahal peluang kolaborasi baru sudah muncul di hadapanmu. Atau kamu merasa stuck karena bisnis sepi, padahal kamu sedang dipandu untuk membuka cabang online. Atau mungkin kamu kehilangan pekerjaan, padahal sebenarnya itu adalah jalan agar kamu menciptakan sesuatu yang lebih besar, yang selama ini kamu tunda-tunda karena terlalu nyaman. Rezeki tidak selalu datang sebagai uang. Kadang ia datang sebagai ide, kadang sebagai orang baru, kadang sebagai waktu luang yang memaksamu melihat ke dalam dan berpikir ulang. Kadang datang sebagai kepepet, karena di titik kepepet itu ide brilian dan insting bertahan hidupmu justru menyala paling terang. Kalau kamu terlalu terpaku pada satu bentuk, kamu akan gagal mengenali rezeki saat dia menyamar. Padahal semesta tidak pernah kehabisan cara. Yang penting, kamu tetap terbuka dan peka. Tanyakan setiap hari dalam hatimu, dari manapun engkau ingin mengirimkan rezekimu, aku siap menerimanya. Aku terbuka dan aku percaya.